Nama saya Latisha dan aku akan menjadi bos ini dan Timonas. Namaku Alfia akan menjadi narator. Selamat menyaksikan. Kisah di sebuah desa di dekat hutan yang dikelilingi oleh banyak bukit hijau. Seorang nenek tua bernama Bos Lili termenung seorang guru. Aku bosan sendirian karena aku tidak punya anak yang tua. Kapan aku akan dikaruniai seorang anak? Kapan Tuhan? Semalam aku bermimpi ada orang raksasa menyuruhku mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat aku mencari kayu bakar. Apa artinya? Aku ikuti saja. Mimpi semangat dan pergi ke tempat itu. Bos ini lalu berjalan ke hutan dan mengikuti perasaannya dan mencari-cari bungkusan yang ada dalam mimpinya. Apakah bungkusan itu memang benar ada seperti mimpi semalamnya? Mudah-mudahan bungkusan itu berisi baik. Lalu tiba-tiba Ini dia bungkusan itu. Wah, ternyata memang ada. Tapi kok isinya hanya biji timun? hati bos ini pun kecewa dan merasa bersedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa berbahaya. Raksasa ini diberi nama Buto Ijo. Memberikan seperti biji timun. Mau apa kamu kesini? Jangan-jangan kamu mau memakan saya ya? Jangan takut, aku tidak akan memakan nenek tua. Sangat berbeda di mimpi dan aku akan menghadiahkan seorang anak perempuan. Sudah besar, berikanlah kepadaku. Ibu lagi coba lagi ya. Di sini siap-siap kamu nggak Pak? Apa? Kamu akan memberikan aku seorang anak? Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, akan aku ingat permintaanmu itu. Lalu bos ini pulang ke rumah dan menanam biji timun tersebut. Waktu pun berlalu. Wah, timun ini sudah berbuah besar sekali. Aku sudah tidak sabar menanti seorang anak perempuan dari buah timun ini. Saat buah timun itu sudah sangat besar, bos ini memetiknya. Dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Benar, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Benar, ternyata janji Buto Ijo itu aku memiliki seorang anakku. Aku sudah tidak sendirian. Bos ini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberi nama Timonas. Bos ini merasa sangat senang sehingga ia lupa pernah membuat janji dengan Buto Ijo bahwa ia harus memberikan bayi ini padanya suatu hari nanti. Bos ini membesarkan Timonas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timonas menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Bos Lili kembali bermimpi didatangi Buto Ijo. Ia memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu ia akan menjemput Timonas. Sejak saat itu, Bos Lili sering termenung sendiri, sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayang. Terkadang air matanya tertutup
tanpa ia sadari. Ternyata Timur Mas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu ia pun bertanya kepada Mas Lili. Akhir-akhirnya ini ibu Awalnya Bos Lili tidak ingin bercerita kepada anaknya, tapi karena Timur Mas mendesaknya dan terus bertanya, Bos Lili pun menceritakan kisah asli kelahiran Timur Mas. Bos Lili juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timur Mas pada Buto Ijo dan beberapa malam sebelumnya Buto Ijo menghampiri ia kembali ke dalam mimpinya. Kita harus mencari cara supaya bisa terbebas dari buto hijau. Di hari Timur Mas harus dikendalikan, tiba-tiba Bos Lili terpikir sebuah cara. Bagaimana kalau Timur Mas berpura-pura sakit agar buto hijau tidak mau memakanmu? Beruntung cara ini cukup berhasil untuk membunuh waktu sang raksasa. Sang raksasa akan datang lagi saat Timur Mas sudah sembuh. Sebelum raksasa itu datang kembali, Bos Lili memikirkan bagaimana cara anak-anak itu bisa terbebas. Paginya, Bos Lili bertemu seorang petapa di gunung. Sesampainya di sana, Bos Lili menceritakan soal kondisinya. Kakek betapa bantu aku. Bagaimana caranya mengusir raksasa buto hijau itu? Yang harus kulakukan, kakek? Berikan 4 bungkusan ini pada anak-anakmu. Kalau sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan ini. Baik, kakek. Terima kasih. Lalu Bos Lili menyampaikan pesan petapa pada Timur Mas. Timur Mas, ini ada bungkusan untuk kamu. Sebarkan jika buto hijau mendekatimu. Baik, Bu. Beberapa hari kemudian, Buto Ijo datang kembali untuk menjemput Timur Mas. Bos Lili dan Timur Mas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Timur Mas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya dan Buto Ijo mengejarnya. Aku lelah. Ibu memberikan bungkusan ini. Aku akan melakukan begini. Sebelumnya jahit, kota di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timur. Dalam sekejap, Badan Timur tersangkut berjalan dan melihat seluruh tubuh raksasa itu. Buto Ijo mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timur Mas. Aduh, raksasa itu berhasil melepaskan diri. Aku harus terus berlari. Kemudian Timur Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap jarum-jarum berubah menjadi
banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Apa lagi ini? Aduh, parah itu sakit sekali. Aduh. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timur Mas walau bernyawa karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timur Mas membuka bongkahan ketiga yang berisi garam, lalu menyambarkannya. Seketika itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Aduh, bagaimana ini bungkusan di tanganku tinggal satu lagi. Jika tidak berhasil, maka aku harus pasrah dimakan raksasa jahat itu. Semoga kali ini berhasil. Dengan harapan untuk selamat yang besar, Timur Mas pun melemparkan bungkusan yang akhir yang berisi terasi. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Kemudian raksasa itu pun tewas dengan sangat cepat. Akhirnya raksasa itu mati juga. Melihat itu, Timur Mas langsung lari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Anaknya selamat, bos ini pun langsung berucap syukur pada Tuhan, dan sejak itu bos ini dan Timur Mas pun hidup bahagia. Ibu, iya sayang, aku di sini. Aku di sini sayang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kita.